Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan berkat kemurahan kepada kita sekalian. Walaupun situasi mungkin tidak memungkinkan, tetapi hanya Yesus yang menolong kehidupan kita. Mari kita bersama akan ikuti dan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menanggung segala dosa. Tuhan telah menanggung segala beban penderitaan kita di atas kayu salib. Bersama kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian. Yesus turut merasakan. Yesus turut merasakan apa yang kurasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai aku, ku rasakan kasih-Nya. Yesus turut merasakan. Yesus turut merasakan apa yang kurasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku di atas kayu salib. Di atas salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai priaku, rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Nya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan, amin, dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Haleluya. Yesus turut merasakan apa yang kurasakan.
bersama kita akan duduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan pujian dan firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Walaupun keadaan kami berat saat ini Tuhan, walaupun keadaan kami tidak bisa keluar dari rumah Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolongku. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan, dan Tuhan yang memberikan keteguhan iman percaya kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami untuk tetap kuat dan bertahan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami terima dan sudah kami terima saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan yang masih Tuhan berikan pada sore hari ini, sehingga kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Juga jemaat-Mu, pendengar semuanya yang ada di rumah Tuhan. Tuhan telah menjangkau, Tuhan telah memelihara, dan Tuhan hadir di tempat mereka masing-masing untuk bertabernakel. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan pada saat-saat yang susah ini. Melalui kebenaran akan firman-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesehatan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur Tuhan, dengan tubuh yang sehat kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dapat, haleluya, melakukan akan kebenaran firman dan melakukan aktivitas yang ada Tuhan. Terima kasih. Juga kemauan yang ada pada kehidupan kami masing-masing orang yang percaya. Sehingga kami tidak menyediakan kesempatan maupun kesehatan. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah pendalaman Alkitab. Berikan kami semuanya Tuhan, Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, agar jiwa tubuh kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Untuk itu Tuhan, kami percaya mungkin masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah live streaming ini Tuhan. Izinkan kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang ada di dalam, haleluya, ibadah sore hari ini, kami usirkan darah Yesus yang berkuasa. Darah Kristus memberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih. Pun demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar lebih hari lebih indah, lebih hari lebih bijaksana Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Katakan, Tuhan itu tetap baik. Haleluya. Tuhan tetap baik. Bagi
besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus, perbuatannya besar, perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus, mempelaiku. Hari demi hari, hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus, mempelaiku. Katakan ku cinta Yesus, cinta Yesus. Sekali lagi, mempelaiku. Haleluya. Ku cinta Yesus, mempelaiku. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, setiap hari kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Teristimewa adalah berkat keselamatan, berkat kesehatan, dan berkat-berkat kemauan yang tidak terhingga nilainya kalau dibanding emas dan perak. Karena Tuhan itu selalu baik, dan janji pemeliharaan Tuhan itu berlaku bagi kita semua, juga bagi saya dan saudara. Itulah Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kita akan naikkan pujian Ebenezer. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Katakan sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Kita ulang sekali lagi. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya
Ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Rasakan sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Sekali lagi. Ebenezer, Ebenezer. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa menyambut firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan, urapan Tuhan, supaya kita mampu untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah banyak memuji Engkau Tuhan, dan biar itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Mudah hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Engkau berhadirat di antara mereka Tuhan. Dan Bapa dalam surga, Engkau juga akan tolong supaya kami saat ini mampu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan, supaya kami boleh mampu untuk semua dalam kuasa urapan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, baik itu yang mempengaruhi sehingga jadi bimbang dan lain sebagainya, bahkan menolak atau mengelak dari firman. Engkau akan tolong Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, sehingga sore malam hari ini kami boleh layak Bapa dalam surga untuk mendengarkan firman dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Dan ini pendalaman Alkitab, ya, disertai dengan perjamuan suci. Jadi biarlah saat ini sebelum kita lanjut dengar firman, saudara sudah mempersiapkan perjamuan, ya, sudah mempersiapkan perjamuan, ya, sehingga nanti waktunya perjamuan kita akan masuk. Dan saudara sudah siap semua. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, siapkan yaitu Alkitab supaya bisa, ya, mengontrol firman Tuhan dengan benar. Mari kita sudah mulai di dalam ibadah kenaikan Tuhan, ya, tanggal 21 kemarin. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, ya, untuk persiapan, ya, perjamuan Paskah. Kalau saat Yesus ada, ya, perjamuan Paskah yang terakhir ini merupakan buat kita sekarang bentuknya adalah perjamuan suci ini, ya.
Jadi perjamuan suci ini adalah makan tubuh Kristus. Karena dia katakan inilah tubuhku dan minum darah Kristus, inilah darahku. Nah, dan kita tahu, kita sudah mendapatkan penjelasan ya di dalam firman Tuhan waktu kenaikan Tuhan, yaitu bahwa kegunaan perjamuan suci, yaitu tubuh dan darah Tuhan, sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita. Sehingga seringkali kita tidak sadar bahwa ya, roti dan anggur itu dalam perjamuan seringkali kita masih ragu-ragu. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Benar-benar makanan yang sejati. Sehingga kalau kita dengan benar, ya, ini secara rohani, dengan benar, ya, maka saat kita makan minum tubuh dan darah Tuhan yang adalah benar-benar, yaitu daging dan darahnya, sehingga Tuhan akan memberikan makanan yang sejati kepada kita, ya, sehingga kita kuat dan teguh dan lain sebagainya. Tapi juga perjamuan itu ya, mempunyai hidup yang kekal. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 nanti saudara baca ulang kembali di rumah ini. Ya, jadi makan minum tubuh dan darah memberikan ya hidup kekal. Ya, dan kemudian juga ya, dia katakan kalau makan minum tubuh dan darah Tuhan bahwa ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi perjamuan suci ini juga menyatukan ya, antara kita dengan dia, mempelai wanita. Hubungan tubuh ya, antara mempelai wanita dengan kepala mempelai pria. Itu menyatukan itu. Karena tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kita sudah mempelajari, saya hanya mengingatkan kembali bahwa perjamuan suci itu berguna untuk membawa kita sampai masuk ke perjamuan kawin anak domba. Sehingga biarlah di hari-hari ini kita mau untuk menghargai tubuh dan darah Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu secara rohani ada peraturan untuk makan perjamuan Paskah atau perjamuan suci itu. Ya, ada peraturannya. Nah, kalau kita sudah mempelajari di dalam kenaikan Yesus tanggal 21 itu, ya, ada peraturan makan perjamuan suci ini. Yang pertama itu, nanti saudara membuka dalam catatan, dagingnya harus dipanggang dengan api. Ini menunjuk kepada api Roh Kudus. Ini peraturan pertama. Secara rohani, makan tubuh dan darah Tuhan. Ya. Yang pertama, dagingnya harus dipanggang dengan api. Ini menunjuk pada api Roh Kudus. Ya, saudara bisa ulang kembali. Tapi yang kedua juga sudah disampaikan pada tanggal 21 Mei di saat kenaikan Tuhan, bahwa harus dimakan dengan roti tidak beragi. Makan roti tidak beragi. Ya, artinya roti tidak beragi itu firman Allah yang murni, firman Allah yang benar, memang tidak mengenakan daging ini. Oleh karena begitu keras dan tajam, ya, menyatakan salah, menegur, menasihati, keras ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk itu mari, ya, untuk kita sungguh-sungguh mengerti di hari-hari akhir, mempersiapkan kehidupan kita sampai dalam perjamuan kawin anak domba nanti. Dan peraturan yang lebih jauh, ya, hari Minggu Ibadah Raya tanggal 24, itu peraturan yang lebih jauh, yaitu peraturan yang ketiga.
peraturan yang ketiga, kalau saya urutin peraturan yang ketiga, yaitu dagingnya tidak boleh mentah. Jadi kalau makan daging mentah kita tahu mengundang hawa nafsu daging sampai puncaknya dosa, makan minum dan kawin mengawinkan. Dan juga tidak boleh direbus dengan air. Air ini bicara kesegaran dunia, kesibukan dunia. Ini peraturan yang keempat. Tidak boleh direbus dengan air ini. Karena kesegaran dunia, apa kesukaan dunia, yang bahkan membawa jatuh di dalam dosa ini akan menenggelamkan dan menjadi binasa. Nah, untuk itu, mari sore hari ini juga kita lanjut untuk melihat peraturan makan perjamuan suci yang lebih jauh. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 9 ini kita sudah baca bahwa harus direbus, tidak boleh mentah, harus direbus, sudah dijelaskan. Tapi kita akan mempelajari lebih jauh. Saudara dikasihi Tuhan, kalau sore ini kita mempelajari yaitu yang berikutnya, saudara, yaitu daging dipanggang dengan api. Tadi sudah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sekarang kita mau bicara yang kelima. Daging dipanggang dengan api. Api ini bicara penyucian. Jadi makan perjamuan suci harus dengan penyucian. Artinya kita disucikan, didorong oleh firman pengajaran yang benar. Ayat mengatakan dalam 1 Korintus mengatakan uji dirimu dulu sebelum makan minum tubuh dan darah Tuhan. Kalau didapat salah waktu dengar firman Tuhan, segera minta ampun, disucikan. Jadi yang disucikan ini adalah seluruh hidup kita ini harus mengalami pencucian. Tidak boleh hanya bagian tertentu disucikan, yang lain tidak disucikan. Mari kita akan melihat bahwa penyucian seluruh hidup kita itu sama dengan penyucian yaitu kepala, betis, dan isi perut. Itu yang harus disucikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sore hari ini kita bahas tentang daging dipanggang dengan api. Penyucian seluruh hidup ini pernah dialami oleh Rasul Paulus. Kalau membaca dalam Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi ini terkena kepada pelita emas. Jadi kalau kepala disucikan, betis disucikan, isi perut disucikan, maka kita akan tampil sebagai terang, sebagai pelita emas, menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita mulai melihat yang pertama penyucian perut. Penyucian perut. Penyucian perut ada dua hal. Yang pertama Yohanes 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Ini penyucian perut. Isi perut ini harus disucikan. Apa isi perut ini? Matius 15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi yang pertama harus disucikan adalah 7 keinginan jahat dan keinginan najis.
Artinya penyucian dari segala kotoran-kotoran, penyucian dari segala kebusukan-kebusukan. Karena kotoran kebusukan ini akan membuat pelita itu padam. 7 lampu pelita itu padam. Sehingga tidak ada terang. Padahal gereja Tuhan nanti tampil sebagai terang dunia. Dalam tanda pelita emas. Pelita emas itu ada 7 lampunya. Menuju kepada kesempurnaan. Kemudian penyucian isi perut. Yang kedua, ya, penyucian dari kebanggaan-kebanggaan. Nah, dari kebanggaan kok harus disucikan. Filipi 3, Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8. Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi sebetulnya ada kebanggaan juga di sini. Rasul Paulus mengatakan ini. Dia lebih lagi. Ayat kelima, disunat pada hari ke-8. Wah, memenuhi peraturan. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Bangga banget jadi penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat diikuti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ini kebanggaan-kebanggaan, ada 7 kebanggaan. Ada Rasul Paulus mengatakan tadi, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, itu kebanggaan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi sekarang, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi 7 hal jasmani dari Rasul Paulus yang sesungguhnya bisa dibanggakan. Sampai menganiaya jemaat, aku berani menganiaya jemaat. Tetapi bagi Rasul Paulus, setelah dia mengenal Kristus, ada 7 kebanggaan ini dikatakan merupakan sampah yang harus dibuang. Ini, saudara dikasih Tuhan, penyucian perut dari dalam hati tadi. Termasuk kotoran, tetapi juga termasuk kebanggaan ini. Jangan membanggakan saudara dikasih Tuhan sesuatu, karena itu sama dengan juga berbuat dosa. Jangan membanggakan apapun juga yang ada dalam dunia. Kita punya apapun juga, tapi ayat mengatakan kita punya segala, tapi sepertinya kita tidak punya. Nah, jadi dia bisa hidup berpadan. Tidak membanggakan sehingga apalah ibadah 3 macam ibadah, ngapainlah. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ini perlu diperhatikan di akhir zaman ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di akhir zaman dalam situasi global oleh karena pandemi ini. Siapa bisa? Masih berusaha, belum tentu vaksin itu bisa. Tetapi kita sudah belajar, hanya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mendapat janji Tuhan,
sampai masuk dalam rencana Tuhan. Untuk itulah kita sedang belajar tentang bagaimana rencana Tuhan bagi kehidupan kita sampai yaitu tubuh dan darahnya ini. Ya. Jadi penyucian yang pertama tadi penyucian yaitu isi perut. Ya. Kemudian penyucian kepala. Penyucian kepala. Penyucian kepala sama dengan penyucian pikiran. Ya. Penyucian pikiran. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Penyucian kepala, penyucian pikiran, ini juga ada dua hal. Yang tadi Rasul Paulus katakan, yang pertama melupakan apa yang telah di belakangku. Berarti terlepas dari ikatan-ikatan yang lalu. Baik itu ikatan dosa, baik itu ikatan uang, dan ikatan-ikatan apapun yang mengikat, yang masih mengikat kita. Ini harus disucikan. Sedang di dalam 1 Timotius, pasal pertama, ini anak muda 1 Timotius 1 ayat 13, nanti 15 dan 16. 1 Timotius 1, 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Waktu itu melakukan itu. Tapi ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh, menjadi saksi bagi mereka yang kemudian percaya kepada Kristus, percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini sama dengan kelepasan dari dosa, melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau sudah salah, ada dosa, minta ampun, diampuni, tapi lupakan, jangan berbuat dosa lagi. Yang lama lupakan, jangan berbuat dosa lagi. Ini penyucian kepala atau pikiran yang pertama. Jadi apa-apa yang di belakang. Lupakan apa yang di belakang. Sehingga kita terlepas dari ikatan-ikatannya. Ikatan dosa dan lain sebagainya. Jadi ada kelepasan dari pengaruh-pengaruh, ikatan-ikatan yang itu. Kelepasan dari dosa. Tadi Rasul Paulus mengatakan, Timotius mengatakan, aku menjadi contoh. Berarti menjadi pelita yang menyala. Menjadi pelita yang menyala. Rasul Paulus merasa sebagai orang yang paling berdosa. Tapi dia bisa terlepas dari dosa. Sekali lagi. Dia menganggap, bukan menganggap memang. Dia merasa sebagai orang yang paling berdosa sampai menganiaya jemaat. Sampai Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau Rasul Paulus merasa sebagai orang yang paling berdosa, tapi dia bisa terlepas dari dosa dan meninggalkan, melupakan.
Jadi sesungguhnya bagi kita semua tidak ada alasan untuk tidak bisa terlepas dari dosa. Asal kita mau menghargai tubuh dan darah Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35, Kisah Rasul 20 33 sampai dengan 35, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini lepas dari ikatan yang akan uang. Ya. Tadi Rasul Paulus mengatakan, ku berikan contoh, berarti menjadi saksi, menjadi pelita yang menyala. Ya. Jadi praktek kelepasan dari ikatan, salah satunya ikatan uang adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya. Ini dimulai dari memberikan ya miliknya Tuhan, kita sudah belajar ya, itu yang terkecil. Nah, saudara dikasih Tuhan ya. Ikatan ini dimulai dari yang kecil. Nanti terus ya kita akan bisa lepas. Ya. Kalau tidak diberikan berarti kita sudah diikat dengan seutas benang. Dan ini akan semakin membesar sampai menjadi ikatan seperti Sodom dan Gomora. Jadi ikatan dimulai dari kecil sampai besar nanti ini. Ikatan makin hari ya, akan makin besar. Kalau tidak segera dilepaskan ini. Ya. Jadi selain memberikan milik Tuhan, kita juga mengingat kepada sama yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun ya saling mengunjungi, mendoakan. Sekarang zamannya pakai WA, ya. Dalam situasi seperti ini enggak kunjung-kunjung, berkunjung. Ya, tadi saya juga ya di seberang rumah itu ya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, saya hanya di depan pintu rumah, dia juga ya hanya kasih salam-salam begini saja, enggak. Karena memang sudah diinikan di gang itu, ya wis aku tutup pintu, ojo datang, wis cukup dipakai WA aja. Ya. Tadi pas saya mau keluar, dia ada di luar, ya saya kasih selamat, tapi dari jarak antara pagar rumah dia dan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, di sini kita melihat kalau kita terlepas dari ikatan dosa dan ikatan-ikatan uang dan yang lain, kita tidak akan pernah menoleh ke belakang seperti istri Lot. Istri Lot kita tahu dia menoleh ke belakang, padahal sudah diperintahkan jalan, jangan menoleh ke belakang. Karena apa? Karena dia berat. Apa yang ditinggalkan, karena terikat dengan apa yang ditinggalkan. Saudara dikasih Tuhan, mata kita hanya tertuju pada Tuhan untuk mencapai kepada kesempurnaan. Sekali lagi, di hari-hari ini kita banyak mengalami banyak hal, tapi ya, jangan takut, juga jangan sembrono, ya.
Apa yang sudah diimbau ikuti, jangan sembrono, tapi tidak takut. Tapi mari lebih baik kita untuk setia dan lepaskan ikatan lewat kuasa firman dalam urapan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi kehidupan yang mengerti dan sedang dituntun dan mata kita tertuju kepada Tuhan untuk mencapai kepada kesempurnaan. Apapun yang terjadi, ya apapun ini bisa terus, apapun stop sampai kapan, tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi saya sudah pernah sampaikan kan bahwa itu semua ada dalam rencananya Allah. Tapi buat kita orang yang mengasihi Dia, kita punya rencana yang indah. Asal kita mau mengikuti jalurnya, jalannya ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kelepasan dari ikatan, ya, tadi, ya, yaitu penyucian, ya, tadi penyucian pikiran lepas dari ikatan. Sekarang penyucian pikiran yang kedua, ya, penyucian pikiran yang kedua. Filipi 3:18 ayat, ya, Filipi 3 ayat 18 dan 19. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Berarti menjadi seteru korban ke salib, korban menjadi seteru tubuh dan darah Yesus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini penyucian pikiran yang kedua. Pikiran tidak tertuju pada perkara-perkara dunia. Kalau pikiran tertuju pada perkara dunia, akibatnya nanti akan menjadi bungkuk secara rohani. Ada perempuan yang bungkuk 18 tahun tapi di bait Allah secara rohani. Seringkali kehidupan kita, anak Tuhan, beribadah melayani, tetapi hanya untuk memburu perkara-perkara jasmani di dalam ibadah atau di dalam gereja. Ya, kamu muda jangan sampai datang ibadah hanya untuk mencari, ya, pasangan hidup dan lain sebagainya, atau gampang cari jodoh, jangan. Ya. Nanti Tuhan akan tolong kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh. Tadi dikatakan, ya, ada yang bungkuk rohani 18 tahun tapi ada di bait Allah. Jadi bungkuk rohani itu sama dengan hidup dalam kekhawatiran. Ya, hidup dalam kekhawatiran. Ya, seperti bangsa kafir memang, ya, khawatir makan, minum dan lain sebagainya ini. Itu bungkuk rohani. Hidup dalam kekhawatiran dan dicap nanti akhirnya dengan 666. Bungkuk 18 tahun kalau dijabarkan 666. Menunjuk kepada tubuh, jiwa dan roh daging yang tidak mengalami keubahan. Kalau hidup dalam kekhawatiran, khawatir terus. Kemarin sudah bicara tentang kekhawatiran. Kalau orang yang khawatir nggak bisa tenang, ya, dan tidak bisa benar hidupnya, bahkan tidak bisa mengutamakan Tuhan. Mau mengutamakan Tuhan khawatir, mau ibadah pelayan khawatir, berarti nggak bisa mengutamakan Tuhan. Kalau sudah tubuh,
jiwa dan roh daging dicap tadi 66 sama dengan tidak mengalami keubahan hidup. Tetap manusia daging yang menjadi sama dengan antikris nanti. Sebab antikris itu dari mana? Antikris itu adalah dari antara kita yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah plan oleh karena pengaruh-pengaruh yang. Nah, saudara, keterikatan yang lain. Sekarang lebih jauh itu ya, penyucian betis. Ya, penyucian betis. Ya, jadi kita sudah belajar tadi ya, kelepasan dari dosa, ya, kelepasan dari ikatan dunia termasuk uang, ya, dan juga penyucian pikiran. Ya, tadi penyucian pikiran yang kedua, ya, pikiran tidak tertuju pada perkara yang rohani, tapi tertuju kepada perkara dunia. Sekarang penyucian betis. Ya, tahu betis bukan petis, ya, betis. Ya, kaki ini betis. Dalam Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi penyucian betis disucikan supaya bisa lari, dikatakan tadi. Kalau hati dan pikiran disucikan, kaki tidak bisa berlari pada panggilan surga. Tertinggal. Ya, tertinggal. Jadi kalau hati dan pikiran itu disucikan, ya, kaki itu, betis itu disucikan. Ya. Sehingga kita bisa berlari, ya, pada panggilan surga. Untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dan Kristus. Sehingga kita akan sampai kepada sasaran, kita akan sampai kepada tujuan. Ya. Tadi dikatakan berlari-lari, kita tahu. Ya, berlari-lari artinya harus cepat. Enggak boleh lambat-lambat. Ya. Harus cepat, ya, lari. Kalau kita mau naik pesawat, sudah dipanggil ya, ke Surabaya harus boarding segera. Wah, kita masih di luar nih. Wah, pasti kita lari-lari terus. Ya, mengejar ini. Harus cepat. Ya. Dan ada usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Selain kita cepat berlari, tapi kita juga terus berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh tadi upah atau hadiah dari surga, yaitu mahkota yang abadi. Dan kalau kita berlari-lari, artinya makin teguh dalam panggilan dan pilihan. Ini saudara dikasih Tuhan yang harus kita ada pada kita saat ini. Loh, bagaimana? Sekarang kan ada di rumah. Ya, ada di rumah. Saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita ibadah di rumah online ini. Tapi kita harus cepat. Enggak boleh lambat-lambat. Artinya di saat ada kesempatan untuk ibadah, mendengar firman Tuhan, cepat. Ya. Untuk merespon dengan cepat. Ya. Untuk nanti saudara dikasih Tuhan, ya, untuk yang lain harus cepat ini, ya, nggak boleh lambat. Mendengar firman Tuhan, apalagi dari mulai, ya, kita online itu semua urutan kalau saudara perhatikan, urutan semua. Berarti itu sedang membawa kita untuk nanti sampai
sampai kepada sasaran untuk memperoleh yaitu mahkota yang abadi. Dan panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Ya, enggak loyo, jangan sampai loyo di saat kita menghadapi situasi seperti ini. Iman itu harus terus bertumbuh. Kalau imannya merosot, kita bisa ya stres dan lain sebagainya. Tapi kalau kita imannya terus ya diperkuat dengan mendengar firman Tuhan, iman itu bertumbuh semakin kuat dan teguh hati. Dari panggilan dan pilihan. 2 Petrus 1 ayat 10-11. 2 Petrus 1, 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada tiket masuk. Jadi untuk memburu tiket tadi, ya, supaya tidak tertinggal harus lari. Di saat ini, situasi mengglobal seperti ini, kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Tapi saat ini kita harus lari cepat. Ya, dari pilihan dan panggilan Tuhan. Supaya nanti waktu dia datang kali kedua yang tidak bisa diprediksi. Tanggalnya, bulannya, apalagi jamnya nggak bisa. Yang penting kita sedang lari menuju kepada untuk mendapatkan tiket tadi. Hak penuh masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Siapa yang tidak mau untuk masuk dalam kerajaan surga kekal? Ya, saya enggak ngelihat, saudara mau angkat tangan apa enggak lihat. Tapi mari Tuhan melihat apa komitmen saudara. Ya, panggilan dan pilihan itu semakin teguh. Berarti kita setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai mendapatkan hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Ya, tiket ini kita butuhkan. Ya, untuk itu sekalipun kita secara online ibadah di rumah, tapi secara rohani jangan sampai ikut menurun. Kalau jasmani semua dalam keadaan situasi mulai menurun, yang rohani jangan menurun, harus ditingkatkan. Katakan, ya, semakin setia, semakin berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, nanti kita mendapat hak penuh. Jangan sampai berhenti. Kalau semakin kendor dalam ibadah pelayanan, hak itu semakin berkurang. Hak itu akan semakin berkurang. Jadi kalau situasi gini opo, ada yang mengatakan, wah gak enak ya nang gereja gitu. Tapi jangan sampai kendor, tingkatkan terus sampai kuat dan teguh hati. Kalau semakin kendor dalam ibadah pelayanan secara rohani, maka hak untuk masuk kerajaan surga akan berkurang. Sampai satu waktu tidak ada lagi hak untuk masuk kerajaan surga. Ya, kehidupan itu jatuh di depan pintu surga dan binasa untuk selamanya. Keluaran 12 ayat yang ke-10. Keluaran 12 ayat yang ke-10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Ya. Jangan tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Ya.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, setelah tadi dikatakan yaitu memanggang, jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging, apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar sampai habis. Jadi setelah memanggang daging, maka daging harus dimakan. Dan tidak boleh ada yang tersisa. Berarti dimakan dengan habis sampai pagi. Kalau masih ada sisa, harus dibakar habis. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita itu ya, mengecilkan peraturan makan perjamuan suci ini. Nah, jadi peraturan makan perjamuan suci berikutnya itu adalah daging harus dimakan. Artinya kalau daging dimakan, artinya firman sudah harus mendarah daging. Ya. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya. Dagingnya Tuhan. Harus dimakan. Jadi firman sudah harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Kalau saudara makan, ya, makan sesuatu dicerna menjadi daging, ya kan? Ya. Ada orang yang makannya sedikit, ya, tapi gemuk, wah itu, ya, makan sedikit tapi gemuk. Ya. Tapi ada yang makannya banyak, sehari bisa 5 kali, tapi enggak gemuk-gemuk. Ada, ya. Tapi yang penting makan sampai habis, mendarah daging. Jadi kita harus sudah bertabiat firman Tuhan. Kalau firman itu mendarah daging, artinya kita punya tabiat firman. Nah, sisa daging itu harus dibakar dengan api. Artinya kalau ada kelimpahan firman, harus mendorong kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Proses perobekan daging, penyembahan, proses perobekan daging. Jadi sekali lagi kalau firman itu dimakan, firman sudah mendarah daging ini. Sudah kita punya tabiat firman dari diri kita, tapi masih ada kelimpahan firman. Kelimpahan firman harus mendorong kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau tidak suka menyembah Tuhan, ya, berarti masih kelaparan akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada firman, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, berarti kita punya tabiat firman dalam hidup kita. 1 Timotius pasal 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini Rasul Paulus bukan hanya menjadi contoh, tapi ia juga menjadi penyembah Tuhan, di mana Tuhan sebagai Raja segala raja, dia sebagai mempelai pria surga. Apapun keadaan kita malam ini, ya, Tuhan mau, ya, memanggang, ya, hati daging, pikiran daging, dan betis daging kita, supaya kita bisa ditampilkan sebagai pelita emas, menjadi saksi, dan kita bisa menyembah Yesus. Dia sebagai Raja segala raja dan sebagai mempelai pria surga. Kalau kita bisa menyembah Raja, kalau kita bisa menyembah Raja, hasilnya, nah ini, ya, ada hasilnya. Hasilnya yang pertama, Yesaya 43 ayat 15
sampai 17. Yesaya 43, 15 sampai 17. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. 17, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ya, jadi kalau kita kelimpahan firman, punya tabiat firman, kita akan bisa menyembah Sang Raja. Hasilnya yaitu tadi hasil pertama, tangan kemurahan Tuhan mampu menciptakan jalan melalui laut. Saat itu keadaan Israel sudah putus asa seperti bulu yang terkulai. Karena apa? Waktu dia dikejar ke depan laut, kanan kiri pada gurun, dan di belakang dikejar oleh pasukan elit Firaun. Jadi sudah terjepit seperti yaitu bumbu yang terkulai, ya, sudah padam sebagai sumbu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Sehingga Israel yang sudah putus asa, ya, putus harapan, menjadi bulu yang tegak. Tadi bulu yang terkulai, sudah tidak ada harapan. Tapi waktu Tuhan menolong, ya, ada harapan. Tadi putus asa, kemudian ada harapan. Menjadi bulu yang tegak. Dan menjadi pelita yang menyala kembali. Tadi pelita udah padam, pelita menyala kembali. Artinya buat kita sekarang, Tuhan membuka semua jalan dan memberikan masa depan yang indah. Amin. Hidup kita ditata oleh Tuhan. Mulai dari perkara-perkara yang rohani ini. Sebaliknya, Firaun yang tadinya hebat, tetapi tanpa Tuhan, ia mati seperti sumbu yang padam. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau bisa menyembah Sang Raja, ya, Tuhan bisa menolong kita. Membuka jalan yang tertutup yang butuh. Membuka masa depan yang indah. Ya. Firaun tadi menjadi bulu atau sumbu yang padam. Saulus juga. Ya, Saulus juga bulu yang terkulai dan sumbu yang padam. Tapi di saat dia menyembah Sang Raja, maka dia bisa mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia rohani yang berkenan pada Tuhan. Menjadi bulu yang tegak. Menjadi pelita yang menyala. Tadi udah terkulai. Tapi ada kekuatan setelah dia menyembah. Dan dia dipakai Tuhan menjadi saksi. Nah, saudara, kalau kita lihat siapa Saulus itu, tadi sudah dikatakan paling berdosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, bahkan dia dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi saksi di mana-mana. Ya, tadi ada istilah daging tidak boleh sisa sampai pagi hari. Inilah menuju kepada kedatangan Yesus kedua kali. Siapapun kita, mungkin sekarang kita juga sedang menghadapi, ya, sumbu yang padam. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, bulu yang terkulai, gak punya kemampuan apa-apa. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Tapi kita mau semangat dalam perkara
yang rohani ini. Ya, jadi menjelang Yesus datang kali kedua ini, tidak boleh ada lagi kedagingan, tetapi kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Sekarang memang kita masih dalam proses itu. Dan nanti saat Yesus datang kembali, sudah tidak ada kedagingan lagi. Sudah dilepaskan semua. Kedagingan itu sudah dirubah. Ya. Nanti menjadi sama mulia dengan Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang harus kita saat ini pandang, bukan pandang masalahnya. Sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara mengikuti berita-berita, wah menakutkan, sudah tidak usah baca. Tidak usah baca. Memang itu terus berkembang. Tapi kita mau siap. Jangan sembrono, siapkan untuk kita bisa mengalami proses yang mungkin saat pertama kali terkulai, sudah nggak ada putus warna. Apalagi yang mungkin ada yang kerjanya dikurangi, ya honornya dikurangi, apa ya cukup. Kemudian mungkin ada yang PHK dan lain sebagainya, ya. Tapi mari kembali, Tuhan punya janji. Di balik semua ini ada perkara yang Tuhan sudah rencanakan, yaitu perkara yang indah. Ya, jangan sampai putus asa hari-hari ini. Ya, lebih giatkan. Apapun yang terjadi nanti, mungkin Tuhan sekarang datang kita tidak tahu. Mungkin ada yang berkelanjutan, tidak tahu. Tapi yang penting buat kita sekarang, siapkan ya, rohani kita, kuat dan teguh. Yang tadi terkulai, menjadi tegak. Yang padam, menjadi bersinar kembali. Dan seperti di dalam Lukas. Ini contohnya dalam Lukas. Ya. Mari, pemain musik dan singer siap ya. Siap. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Lukas 23 41 sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, ya, ini penjahat ya, yang menunjuk kepada Yesus. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini suara penyembahan pada raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini penjahat ini menyembah Yesus sebagai raja dikatakan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat menyembah Yesus sebagai raja. Dia melembut. Bisa ngaku bahwa dirinya salah. Seperti dilakukan oleh penjahat ini. Tapi penjahat yang lain bahkan menyalahkan Yesus. Binasa. Tapi dikatakan oleh Yesus, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi hasilnya yang ketiga, yaitu tangan kemurahan Tuhan diulurkan untuk memindahkan kita dari suasana kutukan karena manusia jatuh dalam dosa, dibuang dari taman Firdaus dengan suasana kutukan menjadi kembali suasana Firdaus. Amin. Jadi sampai Tuhan datang kembali, kita benar-benar nanti masuk dalam Firdaus. Punya tiket untuk masuk dalam kerajaan surga kekal. Biarlah, mari kita banyak berdoa bergumul. Ya. Sekali lagi, masalah ini terus
pandemi ini terus. Ada yang berkurang, ada berkurang semua. Kalau kita mikirin itu stres. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kembali, justru kesempatan ini, iman kita harus ditingkatkan. Rohani kita harus ditingkatkan. Ya, supaya saat Yesus datang kali kedua, kita sudah pegang tiket untuk masuk kerajaan surga kekal. Tuhan memberkati. Mari saya undang sidang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan ya, pujian kuduskan rohku ini, ya Tuhan. Dari atas kembali, katakan, kuduskan rohku. Satu doa kita kepada Tuhan. Saudara yang mengangkat tangan, silakan angkat tangan. Supaya Tuhan kuduskan tubuh, jiwa dan roh ini, sehingga tidak terikat menjadi antikris. Hal tubuh, jiwa, roh ini dikuduskan, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Amin. Ya haleluya, sampai kita mencapai kepada sempurna. Ya Yesus, Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Sembahkan ya Yesus, Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Ya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kuduskan. Haleluya. Ya Tuhanku, tak bercacat waktu kau kembali. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang Maha Kudus, yang mampu menyucikan kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Untuk kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan hanyalah bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, begitu besar perhatian-Mu akan kami Tuhan. Ternyata kami masih banyak kekurangan, kelemahan yang belum sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan sudah berulang-ulang kami makan, minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tapi kami tidak menyadari, bahkan kami belum mengerti seutuhnya Tuhan. Tapi pada kesempatan hari-hari ini Engkau memberikan kepada kami satu pengarakan supaya kami boleh semakin mengerti. Dan kami tidak sia-sia untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena itu adalah segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Sampai membawa kami sampai masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan selanjutnya Tuhan. Untuk itu ampuni Tuhan kekurangan dan kelemahan yang masih ada kami. Sehingga kami terus belajar Tuhan untuk mengikuti segala aturan yang Kau sudah nyatakan bagi kami saat kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami mengerti inilah tuntunan dari tangan-Mu Tuhan yang terus menuntun, membawa kami kepada sasaran yang ada. Untuk itu mari Engkau tolong kami semua sidang jemaat-Mu, tidak semata-mata melihat akan situasi yang ada ini Tuhan, dengan segala gejolak yang ada ini Tuhan, tetapi kami juga lebih memandang kepada Engkau Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh saatnya nanti bisa terlepas dari apapun, sampai terlepas Bapa dari dunia ini. Kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus akan terus mengurapi kami, pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun berada, supaya terus bisa sungguh-sungguh Tuhan, bisa menerima kebenaran firman. Mungkin sedang menghadapi sumbu yang padam, bulu yang terkulai, tapi pertolongan-Mu akan nyata Tuhan, membuat kehidupan ini menjadi menyala kembali, menjadi berdiri kuat dan teguh Tuhan, tegak kembali Tuhan, sekalipun masih menghadapi masalah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi Roh Kudus akan mengurapi setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh makan minum tubuh dan darah-Mu sesuai dengan aturan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang bubuhkan berkat dan kuasa di atas anggur dan tubuh-Mu Tuhan. Roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan memberikan kepada kami kesempatan yang baik ini. Terima kasih bagi seluruh sidang jemaat yang sudah mempersiapkan ini. Biar Engkau juga akan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah siap dengan roti dan anggur, ya, mari kita akan pegang roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala. Ini dalam bentuk kita menghargai akan korban Kristus, tapi secara rohani tadi kita akan lebih bisa menghargai. Kita angkat tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Darah yang sama. Yang mampu menyucikan kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan di dalam darahnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani, bagian sakit dalam tubuh jasmani, apapun bentuknya, yang tidak bisa terjangkau dengan tangan, letakkan tangan di depan dada kita. Darah Yesus tetap bekerja. Demikian juga yang mengambil cawan sama kalau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang disematerakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Andi Setiawan akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus. Masih ada korbanmu Terima di kasih. atas kayu salib. Ya. Yaitu berupa perjamuan kudus yang kami nikmati pada malam hari ini. Haleluya. Bentuk kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Korban-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Membuktikan bahwa kami mampu untuk disatukan Ya, kembali amin. Haleluya. melalui korban-Mu Haleluya. Tuhan. Juga kuasa darah-Mu mampu untuk menyucikan, mampu untuk menguduskan setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita Tuhan. Apapun yang menjadi beban dalam kehidupannya, kuasa darah Kristus mampu mengangkatnya Tuhan. Karena oh Tuhan, haleluya, ajar kami Tuhan senantiasa mengucap syukur karena kasih-Mu yang ada di atas kayu salib membuktikan haleluya, Tuhan telah berkorban untuk keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyucian melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kehidupan kami yang masih banyak kekurangan, yang masih banyak kelemahan, yang masih banyak dosa dan oh haleluya, segala sesuatu yang kurang menyenangkan Engkau saat ini Tuhan. Hanya kuasa firman-Mu yang dapat mengoreksi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar terkoreksi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami siap Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kami. Kalau kehidupan kami masih banyak tanda-tanda yang menyukai kehidupan dunia, yang masih cinta akan dunia, oh haleluya, sebetulnya kami telah Engkau pilih Tuhan untuk kembali kepada oh haleluya kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, lebih lanjut Tuhan, melalui firman-Mu
Biar hati kami terkoreksi, perasaan kami berubah, dan tindakan kami semakin mendekat kepada Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar setiap pribadi yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat terbuka hatinya untuk selalu dekat akan Engkau dan haleluya, melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, yang telah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Hikmat marifat yang dari surga Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini Tuhan, agar pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu nyata dan dibuka tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Itulah kebenaran firman-Mu. Oh haleluya, kehidupannya yang haleluya, jaga kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Pakai lebih lanjut dalam pelayanannya, agar kehidupan hamba-Mu ini senantiasa terpelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini seluruh dunia mengalami pandemi Corona Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang terpapar Corona Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun mereka agar tetap setia dan tetap berada di rumah. Agar haleluya, para tenaga medis maupun dokter dapat merawat pasien-pasien dan tidak menular kepada yang lain. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan, pulihkan semua agar kami dapat beribadah sesuai dengan haleluya kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, haleluya, kehidupan anak-anak-Mu yang ada di luar kota. Semua Engkau jangkau Tuhan, semuanya Tuhan, baik itu anak-anak-Mu maupun haleluya pengerja maupun pendeta yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan akan menyurahkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau memperhatikan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk situasi yang ada sekali lagi, baik di kota, lingkungan, sampai pun provinsi dan semua di dalam negara ini, bahkan dunia ini. Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada masing-masing, seperti janji-Mu kepada orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Untuk itu terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi, menjadi perisai, sehingga apapun dalam keadaan-keadaan ini tidak akan menyerang di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi, yang sakit masih sakit di rumah, sakit apapun juga yang mungkin ada yang di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua itu membutuhkan pertolongan, dan kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, supaya kami lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh Tuhan, di dalam setia dan berkobar-kobar Tuhan, sekalipun ibadah semua secara online di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan berkat-berkat bagi kami, bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan syukur lewat sarana yang ada. Engkau sudah memberkati mereka boleh mengucap syukur kepadamu. Demikian juga untuk diakonia juga Engkau tolong Tuhan, supaya bisa memperhatikan mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih lewat sarana ini. Demikian juga perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan kalau sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua. Berkati kami pelayan-Mu malam hari ini Tuhan. Berikan berkat yang limpah Tuhan. Dan juga biar damai sejahtera dan sukacita ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai ibadah yang akan datang.